Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang penegakan hukum di Indonesia. Apa itu hukum? Secara umum, hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan yang bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang, serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi bagi yang melanggarnya. Di dalam hukum mengandung unsur 1. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang. 2. Tujuannya mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat. 3. Mempunyai ciri memerintah dan melarang. 4. Bersifat memaksa dan ditaati. Pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya mencakup penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, perkataan law enforcement ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakan hukum dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan secara luas dan sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dan dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Maksudnya, penegakan hukum dilakukan untuk upaya menjadikan hukum baik dan formal sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum. Fungsi penegakan hukum. 1. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Contohnya adalah membayar pajak dan mematuhi rambu lalu lintas. Yang kedua, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Contohnya, siapa yang berhutang harus membayarnya. Yang ketiga, sebagai penggerak pembangunan. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya, yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya permasyarakatan kembali terpidana. Sedangkan dalam arti luas atau the administration of law itu mencakup pengertian pelaksanaan hukum dan tata administrasi hukum itu sendiri dalam pengertian yang sempit. Misalnya, dapat dipersoalkan sejauh mana sistem dokumentasi dan publikasi berbagai produk hukum yang ada selama ini telah dikembangkan dalam rangka pendokumentasian peraturan-peraturan, keputusan-keputusan administrasi negara, ataupun penetapan dan putusan hakim di seluruh jajaran dan lapisan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Pengaruh kesadaran hukum dalam penegakan hukum. Faktor kesadaran hukum ini sangat memainkan peran penting dalam penegakan hukum.
Artinya, semakin lemah tingkat kesadaran masyarakat, semakin lemah pula kepatuhan hukumnya. Sebaliknya, semakin kuat kesadaran hukumnya, semakin kuat pula faktor kepatuhan hukum. Berbagai pelanggaran hukum yang terjadi merupakan dampak dari lemahnya kesadaran hukum dalam masyarakat, sehingga proses perkembangan dan efektivitas hukum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat itu sendiri. Kesadaran hukum dalam bermasyarakat merupakan rangkaian proses yang terjadi setahap demi tahap. Semakin berkembangnya pemikiran sebuah masyarakat, maka semakin tinggi pula kesadaran hukumnya. Kesadaran hukum berawal dari pemikiran masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang tentram dan aman. Hal tersebut tentunya akan terlaksana dengan baik jika masyarakat telah mempunyai tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap kepatuhan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam masyarakat maju, orang yang patuh pada hukum karena memang jiwanya sadar bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum itu bertujuan baik untuk mengatur masyarakat secara baik, benar, dan adil. Sebaliknya, dalam masyarakat tradisional, kesadaran hukum masyarakat berpengaruh secara tidak langsung pada kepatuhan hukum. Dalam hal ini, mereka patuh pada hukum bukan karena keyakinannya secara langsung bahwa hukum itu baik atau karena mereka memang membutuhkan hukum, melainkan mereka patuh pada hukum lebih karena dimintakan, bahkan dipaksakan oleh para pemimpinnya. Penegakan hukum di Indonesia. Hukum di negara ini dapat diselewengkan dengan mudahnya. Dengan inkonsisten, hukum di Indonesia seperti pemberian hukum kepada para pejabat negara yang menyalahi aturan hukum. Misalnya, saat terkena tilang polisi lalu lintas, ada beberapa oknum polisi yang mau bahkan terkadang minta disuap agar kasus ini tidak diperpanjang. Polisinya pun mendapatkan keuntungan materi dengan cepat, namun salah tempat. Ini merupakan contoh-contoh dalam lingkungan terdekat kita. Masih banyak kasus-kasus yang dapat dijadikan contoh dari penyelewengan hukum di Indonesia. Kita dapat mengambil beberapa contoh tentang salahnya penegakan hukum di Indonesia. Saat seseorang mencuri sandal misalnya, seperti yang pernah diberitakan, ia disidang dan didenda hanya karena mencuri sandal seorang bribtu yang harganya tak seberapa. Sedangkan di Indonesia, para koruptor di Indonesia bisa dengan leluasa merajalela, menikmati tanpa dosa karena mereka memandang rendah hukum yang ada di Indonesia. Ambil contoh Artalia Suryani. Ia menempati rutan dengan sarana eksklusif di mana penjaranya tersedia untuk karaokean. Ini juga bisa dinilai sebagai pembelian hukum di Indonesia. Dan kasus korupsi dinilai sebagai penyakit yang sangat kronis, meski pemerintah berjanji tidak pandang bulu dalam penegakan supremasi hukum di Indonesia. Pada kenyataannya, tidak sejalan dengan harapan kita semua. Banyak kasus korupsi yang dalam pengusutannya tidak mampu menguak fakta, apalagi menangkap dalang intelektualnya. Banyak oknum penegak hukum yang ikut terlihat dalam pusaran kasus korupsi, sehingga tidak dapat ditangkap dan diadili sesuai hukum. Arti penting hukum bagi warga negara. Interaksi individu antar warga negara merupakan konsekuensi manusia sebagai makhluk sosial. Untuk mengatur agar pola hubungan tersebut dapat berjalan secara tertib, maka dibutuhkan suatu peraturan yang jelas dan tegas. Adanya peraturan yang jelas dan tegas dapat menjamin hak-hak individu dalam interaksi sosial. Oleh karena itu, segala sesuatunya berdasarkan hukum dan setiap warga negara Indonesia harus taat dan tunduk kepada hukum. Jadi, hukum mempunyai arti yang sangat penting bagi warga negara.
karena hal-hal sebagai berikut. 1. Untuk menjamin rasa keadilan bagi warga negara. 2. Untuk mencegah atau menghindari perbuatan menghakimi sendiri oleh warga negara. 3. Untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. 4. Untuk melindungi dan mengayomi hak-hak asasi warga negara. 5. Untuk menjamin kepastian hukum bagi warga negara. 6. Untuk melindungi pihak-pihak yang lemah dan tindakan kewenangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang kuat. Sekian dari penjelasan materi tentang penegakan hukum di Indonesia, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton.